di bentangan pesisir utara yang tak berujung, di mana debu dan aroma garam menari di udara panas, berdirilah sebuah kerajaan bernama Samudera Garam. Kerajaan ini tidak memiliki hutan rimbun atau gunung yang megah. Kekayaannya adalah jalan panjang yang membentang dari timur ke barat, sebuah urat nadi yang dialiri denyut perdagangan tanpa henti. Di jantung nadi yang keras itulah hidup seorang putri bernama Naila, yang takdirnya terjalin erat dengan debu, deru, dan denyut kehidupan kerajaannya yang sering dipandang sebelah mata. Kerajaan Samudera Garam adalah negeri yang jujur dan apa adanya. Istana mereka tidak terbuat dari pualam yang berkilauan, melainkan dari kayu ulin terkuat yang tahan terhadap korosi air laut. Rakyatnya adalah para nelayan, petani garam, dan pedagang tangguh yang kulitnya terbakar matahari. Putri Naila adalah cerminan dari negerinya. Ia adalah seorang gadis Jawa Tulen, dengan kulit sawo matang yang eksotis, rambut hitam legam yang sering ia kuncir tinggi karena gerah, dan sorot mata yang tajam penuh ketegasan. Perawakannya tinggi semampai dan tegap, tangannya lebih terbiasa memegang tali kekang kuda daripada kuas lukis. Meski berstatus putri, Naila tidak hidup dalam kemewahan yang terisolasi. Setiap hari ia menyusuri jalan utama kerajaannya, memeriksa lumbung garam, atau berbincang dengan para saudagar di pelabuhan. Ia memahami denyut kehidupan rakyatnya karena ia adalah bagian dari denyut itu sendiri. Namun, di luar gerbang kerajaannya, Samudera Garam dan sang putri hanya menerima cemoohan. Kerajaan-kerajaan lain, terutama kerajaan Arglaya yang subur di puncak gunung, menyebut mereka sebagai kerajaan debu. Para pangeran dan putri dari Arglaya memiliki kulit seputih porselen dan pakaian selembut sutra. Mereka memandang rendah pada putri Naila yang dianggap kasar dan tidak anggun. Jalan utama di Samudera Garam, yang menjadi sumber kehidupan mereka, seringkali rusak dan berlubang karena terus-menerus dilalui kereta barang. Kerusakan ini dianggap sebagai tanda ketidakbecusan dan kemiskinan, bukan sebagai bukti kerja keras yang tiada henti. Naila menyimpan semua luka itu di dalam hatinya. Ia mencintai negerinya lebih dari apapun, tetapi ia lelah mendengar bisik-bisik yang merendahkan. Ia memimpikan hujan yang akan menyapu bersih debu di jalannya, memimpikan bunga-bunga yang akan tumbuh di tanahnya yang asin, memimpikan pengakuan bahwa kerajaannya juga berharga. Di dalam hatinya yang tangguh, tersembunyi sebuah kerapuhan yang mendalam. Setiap malam, ia sering berdiri di menara tertinggi istana, memandang jalan panjangnya yang disinari rembulan. Jalan itu tampak seperti seekor naga perak yang tertidur, lelah setelah seharian bekerja keras. Naila bersumpah, suatu hari nanti, semua orang akan melihat naga itu bukan sebagai monster yang rusak, melainkan sebagai pelindung yang agung dan perkasa. Setiap tahun, raja dari segala raja mengadakan perjamuan agung yang dihadiri oleh seluruh pemimpin kerajaan di Nusantara. Momen ini seharusnya menjadi ajang persahabatan, namun bagi Naila, ini adalah panggung penghakiman. Tahun ini, perjamuan diadakan di istana kerajaan Arglaya yang sejuk dan berhiaskan taman bunga aneka warna. Naila, dengan gaun sederhana berwarna biru laut, merasa seperti sebutir kerikil di antara tumpukan permata. Puncak dari penghinaan itu datang dari Pangeran Wiratama dari Arglaya. Dengan senyum meremehkan, ia mengangkat pialanya. Kita bersulang untuk kemakmuran, untuk tanah yang subur dan panen yang melimpah, ujarnya, matanya menatap lurus ke arah Naila. Dan kita berdoa semoga Sang Pencipta memberikan sedikit anugerahnya pada negeri-negeri yang kurang beruntung, yang tanahnya hanya bisa menumbuhkan debu dan garam. Seluruh ruangan dipenuhi tawa tertahan. Wajah Naila memerah, bukan karena malu, melainkan karena amarah yang membara. Ayahandanya, Raja Samudera Garam yang sudah sepuh, hanya bisa menunduk menahan perasaan. Naila tidak tahan lagi. Ia berdiri dengan punggung tegak, tatapannya menusuk tajam ke arah Pangeran Wiratama. Keberaniannya seketika membungkam tawa di ruangan itu. Tanah kami mungkin hanya menumbuhkan garam, desis Naila, suaranya bergetar namun kuat.
Tetapi garam kamilah yang mengawetkan makanan di meja Anda, Pangeran. Jalan kami mungkin berdebu, tetapi debu itu berasal dari roda kereta yang membawa sutra untuk pakaian Anda. Pernyataannya yang berani membuat semua orang terdiam. Untuk menyelamatkan harga diri negerinya, ia melanjutkan dengan sebuah janji impulsif. Anda meremehkan kami karena jalan kami rusak. Ketahuilah, jalan itu menyimpan sebuah rahasia. Menurut legenda, di ujung timur jalan kami terdapat jantung samudera, sebuah batu mustika yang dapat memperbaiki kerusakan apapun dan membawa kemakmuran abadi. Aku, Putri Naila, akan menemukannya dan membuktikan bahwa kerajaan debu ini akan bersinar lebih terang dari puncak gunungmu. Ucapannya disambut dengan keheningan, lalu bisik-bisik skeptis. Naila tahu ia telah mengucapkan sebuah janji yang mustahil, tetapi harga dirinya tidak memberinya pilihan lain. Beberapa minggu setelah kejadian memalukan itu, sebuah kereta sederhana tiba di ibu kota Samudera Garam. Penumpangnya adalah seorang pemuda bernama Baskara. Ia bukan seorang pangeran atau saudagar kaya. Ia adalah seorang kartografer dari sebuah negeri terpelajar di seberang lautan. Baskara memiliki penampilan yang unik, dengan rambut coklat ikal yang sedikit panjang dan mata berwarna terang yang selalu menatap sekeliling dengan penuh rasa ingin tahu. Kulitnya putih pucat, kontras dengan orang-orang di sekitarnya. Tujuan kedatangannya bukanlah untuk berdagang atau mencari kekayaan. Ia terpikat oleh reputasi Jalan Samudera Garam, bukan karena bahayanya, tetapi karena fungsinya. Dalam petanya, jalan itu adalah garis tunggal terpanjang yang menghubungkan puluhan kota besar. Ia datang untuk memetakan setiap jengkalnya, mempelajari strukturnya, dan memahami bagaimana urat nadi yang begitu vital itu bisa terus berdenyut meskipun terus-menerus terluka. Pertemuan pertamanya dengan Putri Naila terjadi secara tidak sengaja. Naila sedang memeriksa sebuah jembatan kayu yang reot saat Baskara sedang membuat sketsa di dekatnya. Naila, yang mengira Baskara adalah mata-mata dari Arglaya, menghadapinya dengan penuh curiga. Namun, Baskara justru menunjukkan sketsanya dengan antusias. Ia tidak menggambar kerusakan jembatan itu, melainkan pola fondasinya yang cerdas dan cara para pekerja lokal memperbaikinya dengan cepat. Luar biasa, kata Baskara dengan mata berbinar. Jalan di negeri lain mungkin lebih mulus, tetapi jalan di sini, ia hidup. Ia rusak, diperbaiki, rusak lagi, diperbaiki lagi. Ia memiliki ritme, seperti detak jantung. Untuk pertama kalinya dalam hidup Naila, ada seseorang dari luar yang melihat kerajaannya bukan dengan cemoohan, tetapi dengan kekaguman. Naila merasa bingung sekaligus tersentuh. Ia melihat ketulusan di mata Baskara. Pria ini tidak melihat debu dan kerusakan, ia melihat ketahanan dan kehidupan. Pertemuan itu menanamkan sebuah benih pertanyaan di hati Naila. Mungkinkah ia selama ini telah salah dalam memandang negerinya sendiri, terlalu fokus pada kekurangannya hingga melupakan kekuatannya? Terinspirasi oleh pandangan baru Baskara dan terdesak oleh janjinya yang terlanjur diucapkan, Naila membuat sebuah keputusan radikal. Alih-alih mengirim pasukan untuk mencari jantung samudera yang mistis, ia akan menyusuri sendiri jalan itu dari ujung ke ujung. Tujuannya bukan lagi mencari keajaiban, tetapi memahami setiap kerusakan dan setiap kekuatan jalannya secara langsung. Ia ingin membuat petanya sendiri, sebuah peta solusi. Ketika Baskara mendengar rencana sang putri, ia menawarkan diri untuk mendampinginya. Anda memiliki pengetahuan lapangan, Putri. Saya memiliki ilmu untuk mencatatnya. Bersama, kita bisa membuat peta paling akurat yang pernah ada, usulnya. Awalnya Naila ragu, tetapi ia tahu ia membutuhkan keahlian Baskara. Mereka pun memulai perjalanan, hanya ditemani beberapa pengawal setia. Perjalanan itu membuka mata mereka berdua. Baskara, yang terbiasa dengan teori, menyaksikan langsung betapa kerasnya kehidupan di Pantura. Ia merasakan panasnya matahari yang membakar kulit, debu yang menyesakkan napas,
dan getaran tanah saat puluhan kereta barang melintas. Ia melihat bagaimana para penduduk setempat dengan cerdik menambal lubang di jalan menggunakan campuran batu kapur dan getah, sebuah teknik sederhana namun efektif. Sementara itu, Naila mulai melihat negerinya melalui mata Baskara. Baskara akan berhenti untuk membuat sketsa formasi bebatuan karang yang menurut Naila biasa saja, lalu menjelaskan bagaimana formasi itu adalah pelindung alami dari abrasi laut. Ia akan mencatat arah angin dan menjelaskan bagaimana para nelayan memanfaatkannya untuk berlayar lebih cepat. Ia menunjukkan keindahan dalam hal-hal yang selama ini Naila anggap sebagai pemandangan sehari-hari yang membosankan. Di sepanjang jalan, mereka tidak hanya berbagi pengetahuan, tetapi juga cerita dan impian. Naila belajar tentang bintang dari Baskara, dan Baskara belajar tentang arti kerja keras dari Naila. Dinding kecurigaan di hati Naila perlahan runtuh, digantikan oleh rasa hormat, dan kemudian, sebuah perasaan lain yang lebih hangat dan belum pernah ia rasakan sebelumnya. Saat perjalanan mereka mendekati perbatasan timur, mereka mulai menemukan sebuah kejanggalan. Kerusakan di bagian jalan ini terasa berbeda. Bukan sekadar lubang biasa karena beban berat, melainkan retakan-retakan besar yang tampak disengaja. Jembatan-jembatan kecil terlihat seperti sengaja digergaji sebagian fondasinya agar lebih cepat runtuh. Awalnya mereka mengira ini ulah bandit. Suatu malam, saat mereka berkemah di dekat sebuah pos jaga yang sepi, mereka diserang. Namun, para penyerang itu bukan bandit biasa yang mengincar harta. Mereka bergerak dengan disiplin militer dan target mereka jelas, menghancurkan seluruh catatan dan peta milik Baskara. Berkat kesigapan para pengawal dan keberanian Naila yang ikut bertarung dengan belatinya, serangan itu berhasil digagalkan. Salah satu penyerang yang tertangkap akhirnya mengaku, mereka bukanlah bandit, melainkan prajurit bayaran dari kerajaan Arglaya. Pangeran Wiratama, yang merasa terhina oleh ucapan Naila di perjamuan, sengaja menyabotase jalan Samudera Garam secara sistematis. Tujuannya adalah untuk melumpuhkan jalur perdagangan itu, sehingga semua saudagar terpaksa mengambil rute memutar yang lebih mahal melalui pegunungan Arglaya. Ia ingin menghancurkan Samudera Garam secara ekonomi untuk membuktikan ucapannya benar. Pengungkapan ini adalah sebuah pukulan telak bagi Naila. Kebencian Arglaya ternyata jauh lebih dalam dan jahat dari yang ia kira. Namun, di tengah amarahnya, ia juga merasakan kelegaan. Kutukan, yang selama ini membebani negerinya bukanlah takdir atau ketidakmampuan. Itu adalah serangan dari luar. Ini berarti, negerinya tidak lemah. Sebaliknya, negerinya begitu kuat dan vital sehingga harus dihancurkan secara licik oleh pesaingnya. Penemuan itu mengubah segalanya. Perjalanan mereka kini bukan lagi sekadar misi pemetaan atau pencarian mustika. Ini telah menjadi misi untuk mengumpulkan bukti dan memperjuangkan keadilan bagi Samudera Garam. Beban di pundak Naila terasa lebih berat, tetapi kini ia memikulnya bersama Baskara, yang berdiri teguh di sisinya. Akhirnya, mereka tiba di ujung paling timur dari jalan itu, sebuah tanjung di mana sungai besar bertemu dengan lautan luas. Di sana tidak ada kuil kuno atau gua harta karun. Tidak ada batu mustika ajaib yang bersinar. Yang mereka temukan adalah sebuah pemandangan yang jauh lebih spektakuler. Ratusan hektar ladang garam yang berkilauan seperti permadani berlian di bawah matahari, sebuah pelabuhan raksasa yang sibuk dengan ratusan kapal, dan ribuan orang yang bekerja sama dalam harmoni yang dinamis. Naila berdiri di puncak Bukit Kapur, memandang semua itu dengan napas tertahan. Di sebelah kanannya, aliran barang dan manusia dari darat terus bergerak di sepanjang jalan. Di sebelah kirinya, kapal-kapal dari seluruh dunia datang dan pergi, membawa dan mengambil kekayaan. Di hadapannya, rakyatnya bekerja keras mengubah air laut menjadi butiran garam yang berharga. Semua elemen itu terhubung oleh jalan yang telah ia susuri. Baskara berdiri di sampingnya, memegang sebuah peta yang hampir selesai. Lihatlah, Putri, ujarnya lembut. Semuanya terhubung. Jalan ini,
Sungai ini, lautan ini, orang-orang ini. Mereka semua adalah bagian dari satu sistem. Satu jantung yang memompa kehidupan ke seluruh penjuru. Saat itu, Naila akhirnya mengerti. Jantung samudera bukanlah sebuah batu mustika. Legenda itu adalah sebuah metafora. Jantung samudera yang sesungguhnya adalah keseluruhan sistem ini. Ia adalah denyut nadi perdagangan, ketangguhan rakyatnya, dan jalan itu sendiri yang menjadi arteri utamanya. Kekuatan negerinya tidak tersembunyi di ujung jalan, ia adalah jalan itu sendiri. Kebahagiaan dan kebanggaan yang murni membanjiri hati Naila, menyapu bersih semua rasa rendah diri yang pernah ia rasakan. Naila dan Baskara kembali ke ibu kota tidak dengan tangan hampa. Mereka tidak membawa mustika ajaib, tetapi mereka membawa sesuatu yang lebih kuat. Bukti kejahatan Arglaya dan sebuah peta mahakarya yang belum pernah ada sebelumnya. Naila segera meminta raja dari segala raja untuk mengadakan pertemuan darurat. Kali ini, pertemuan diadakan di istananya yang sederhana di Samudera Garam. Di hadapan semua pemimpin kerajaan, Pangeran Wiratama dengan angkuh menyangkal semua tuduhan. Namun, kesaksian dari prajurit yang tertangkap dan bukti-bukti sabotase yang telah didokumentasikan dengan teliti oleh Baskara tidak dapat dibantah. Wajah Pangeran Wiratama menjadi pucat pasi saat semua kebusukannya terbongkar di hadapan semua orang. Namun, Naila tidak berhenti di situ. Ia tidak menuntut perang atau pembalasan dendam. Sebagai gantinya, ia membentangkan peta raksasa buatan Baskara di tengah ruangan. Kejahatan ini lahir dari ketakutan, kata Naila dengan suara lantang. Ketakutan bahwa jalan kami akan membuat jalan Anda tidak lagi berarti. Tapi hari ini, saya tidak akan menunjukkan peta kelemahan, melainkan peta kekuatan kita bersama. Peta itu menunjukkan dengan detail yang luar biasa bagaimana jalan Samudera Garam adalah rute tercepat dan paling efisien untuk menghubungkan semua kerajaan yang hadir, baik di pesisir maupun di pegunungan. Naila, dengan bantuan Baskara, mempresentasikan sebuah visi baru. Sebuah aliansi perdagangan di mana jalan miliknya menjadi tulang punggung utama yang menguntungkan semua pihak. Ia tidak menawarkan sihir, ia menawarkan logika, efisiensi, dan kemakmuran bersama. Visi yang cemerlang itu membuat semua raja terkesima. Keputusan para raja sudah bulat. Kerajaan Arglaya dihukum untuk membayar semua kerugian dan membantu memperbaiki jalan yang telah mereka rusak. Visi Naila tentang aliansi perdagangan diterima dengan suara bulat. Kerajaan Samudera Garam, yang dulu dihina, kini menjadi pusat dari sebuah jaringan ekonomi yang baru dan kuat. Naila tidak hanya menyelamatkan negerinya, ia telah mengangkat derajatnya ke tingkat yang tak pernah terbayangkan. Dengan dana ganti rugi dan bantuan teknis dari kerajaan lain, Naila memimpin proyek perbaikan jalan besar-besaran. Ia tidak membuatnya menjadi jalan pualam yang indah, tetapi ia membuatnya menjadi lebih kuat, lebih lebar, dan lebih aman, dengan pos-pos peristirahatan dan sistem drainase yang lebih baik. Ia mempertahankan karakter keras dan fungsional jalan itu, karena kini ia bangga akan hal itu. Ia adalah putri Pantura, pemimpin dari urat nadi yang tak pernah tidur. Baskara memutuskan untuk menetap di Samudera Garam. Ilmunya sangat dibutuhkan untuk pembangunan, dan hatinya telah tertambat pada sang putri yang tangguh itu. Mereka memerintah bersama, sebuah perpaduan sempurna antara kekuatan pragmatis dan visi intelektual. Di bawah kepemimpinan mereka, Kerajaan Samudera Garam menjadi simbol ketahanan dan kemakmuran yang cerdas. Kisah Putri Naila menjadi legenda, sebuah cerita yang membuktikan bahwa nilai sejati sebuah negeri, atau seseorang, tidak diukur dari keindahan luarnya, melainkan dari fungsi, kekuatan, dan ketahanannya dalam menghadapi cobaan. Dongeng ini mengajarkan bahwa seringkali, hal-hal yang kita anggap sebagai kekurangan, seperti debu di jalanan atau kapalan di tangan, sesungguhnya adalah tanda dari perjuangan dan kehidupan yang paling bermakna.